TV Al-Waha. Hot Inspiration. Di Betawi, sekiranya banyak dari para guru-guru tarekat ataupun yang lain dari kalangan orang-orang yang hasud, mereka ingin berupaya untuk menghancurkanku. Anaknya Belanda. Anaknya Belanda. Mau gimana, Beb? La'allah bil Arabiyah al-mufti. Barangkali kalau menggunakan bahasa Arab itu adalah istilahnya adalah mufti. Jadi dia sendiri yang ingin mengangkat dirinya sendiri sebagai mufti. Bapak Al-Wali Al-Gutub Al-Pasuruani. Itu kan digambarkan dengan gambaran apa? Anjing gitu kan. Bahkan digambarkan gini, sampai menjilat, gitu kan. Ya. Berarti anjingnya Belanda. Nih, wa antazkuru ismi inda arbabi daulah al-Walanda fi Eropa wa fi Batawi bihaitsu inna katsiran min masyayikh at-tariqati wa ghairihim min al-hasidina yuriduna as-si'ayata ala halaki walaula adlul Walanda fi ardi Jawa wa ghairiha lamastaqarra liyal iqamatu di Batawi. Nah, saya berharap agar engkau itu menyebutkan namaku di sisi para pejabat-pejabat Belanda, pejabat-pejabat negara Belanda di Eropa, di Betawi, sekiranya banyak dari para guru-guru tarekat ataupun yang lain dari kalangan orang-orang yang hasud, mereka ingin berupaya untuk menghancurkanku. Jika bukan karena keadilan Belanda di tanah Jawa ataupun yang lain, sungguh saya tidak akan tenang untuk tinggal di Betawi. Memang anaknya Belanda, Beb. Ya, nih. Anaknya Belanda. Anaknya Belanda. Mau gimana, Beb? Dan tentu Bapak Rijek itu cucunya kan. Cucunya entah cicitnya itu. Dari istrinya almarhumah itu ya. Nah, kemudian di sini apa? Lawannya itu, lawan atau orang-orang yang kontra terhadap Utsman bin Yahya itu memang guru-guru tarekat. Yang mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang hasud kepada Utsman bin Yahya. Dan ini tidak jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, di mana di saat kita itu mengkritisi kenasaban dari Ba'lawi, kesejarahan dari Ba'lawi, DNA-nya Ba'lawi itu dianggap sebagai orang-orang hasud. Nggak ada bedanya, Beb. Kenapa? Ya karena itu adalah langkah dari orang-orang yang menjadi anak kaki tangan Belanda. Yang menjadi kaki tangan Belanda di masa lalu yang sekarang itu masih melestarikan ideologi seperti itu. Pernyataan bahwa tidaklah mungkin bagi saya untuk hidup di Batavia tanpa keadilan Belanda adalah pengakuan yang sangat fatal. Itu adalah pengakuan sendiri dari Utsman bin Yahya. Ini membuktikan bahwa Utsman bin Yahya mengakui bahwa penjajahan Belanda yang telah berbuat zalim kepada rakyat itu adalah adil. Ya kan, Jalma Edan Tamabit menganggap bahwasannya penjajahan Belanda di atas Nusantara ini dianggap sebagai sebuah keadilan. Lah memang kaki tangan Belanda gitu kan. Ya wajar lah. Dengan melabeli para penentangnya sebagai orang yang iri hati, Utsman ia mencoba meyakinkan Senok bahwa kritik terhadap dirinya hanyalah urusan sentimen pribadi, bukan karena perbedaan prinsipil atau pembelaan terhadap bangsa dan agama. Ini adalah upaya Utsman memposisikan gerakan ulama tarekat di mata Belanda seolah-olah tidak mempunyai basis dukungan rakyat dan hanya pengacau yang mempunyai sifat iri dan suka membenci. Nah ini kan diabadikan sampai sekarang gitu loh. Kita lihat bagaimana saat kita mengkritisi nasabnya Habib, sejarahnya Habib, pembelokan sejarahnya Habib, klaim-klaim datu, klaim-klaim leluhur, klaim terhadap Wali Songo, klaim terhadap Islamisasi di Nusantara.
Ketika kita mengkritisi, apakah jawabannya sama? Sama. Itu iri, dengki, hasut, kebencian, adu domba, perbuatan bikin rusuh, dan seterusnya. Sama persis dengan yang dilakukan oleh datuknya, Utsman bin Yahya. Sama. Sejarah itu akan berulang. Kalau dulu langsung mendapati kaki tangan Belanda yang mengatasnamakan agama demi untuk melawan perjuangan masyarakat dan juga ulama-ulama Nusantara yang membelot atau melawan terhadap kolonial. Kalau sekarang para gibin-gibin itu yang merupakan anak cucu para gibin-gibin itu yang masih membela anak cucu kaki tangan Belanda saat ini, ya sikapnya sama, nggak jauh berbeda. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu hanya dianggap sebagai sebuah kebencian. Oke, kita lanjut. Sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Nah, tinggal sekarang ini sejarah akan mencatat siapa yang membela kaki tangan penjajah dan siapa yang melawan para anak kaki penjajah, anak kaki tangan Belanda. Gitu, ya. Wa aidan, dan juga matlubuna min fadlikum wa ihsanikum wa ala qadri mahabbatikum an tursilu lana nuskhatan minal jara'iti allati taba'tumuha fi baladikum fil 'amil madhi aw qablaha allati fiha dzikru kitabina al-wathiqatul wafiyah wa dzikru ismina wa dzikru ismina. Dan juga ya harapan kami dari kelebihanmu, perbuatan baikmu, dan kadar kecintaanmu untuk mengirim kepada kami satu naskah koran-koran yang engkau cetak di negerimu Belanda di tahun yang kemarin atau tahun yang sebelumnya, yang di situ terdapat penyebutan kitab kami Al-Wathiqatul Wafiyah, dan di situ terdapat penyebutan nama kami Utsman bin Yahya, ya. Tujuan kami muraduna antursilu lana nuskhatan minha mubadaratan bihaitsu innaha lam tujadil an fi Batawi. Tujuannya, ya, engkau mengirimkan kepada kami satu naskah dari koran itu segera, sekiranya sekarang ini tidak ditemukan lagi koran itu di Betawi. Dan tujuan kami, ya, dengan surat itu agar bisa menjadi jembatan untuk mencapai tujuan kami di sisi Gubernur Jenderal Ar-Rais, ya, yaitu apa? Wahwa manzilatu advisor, ya, atau tadi penasehat, ya, penasehat istimewa, atau penasehat apa tadi? Penasehat lah. La'allaha bil arabiyyah al-mufti. Barangkali kalau menggunakan bahasa Arab itu adalah istilahnya adalah mufti. Jadi dia sendiri yang ingin mengangkat dirinya sendiri sebagai mufti. Ya, kenapa? Tujuannya. Bihaitsu inna jami'a qudati ahli Jawa wal Malayu wa ghairihim wa ru'asaihim. Tujuannya bahwa seluruh qudah, seluruh qadi, atau apa tadi bahasanya itu, penghulu, ya, seluruh penghulu penduduk Jawa, negeri Jawa, Melayu, ataupun yang lain, serta ketua-ketua mereka, pemimpin-pemimpin mereka, idza syai' ma'ahu masalah. Nah, ini nggak fasih ini. Ketika mereka itu memiliki permasalahan apapun, di Betawi ahyanan, terkadang, ya, yasta'inuna bina fi istikhraji ba'dil kutub. Mereka itu meminta tolong kepada kami untuk menggali informasi atau permasalahan dari sebagian kitab. Au fi taftishi masyayikhit tariqah. Atau sengaja untuk apa? Untuk memata-matai. Waduh, menjadi mata-mata, ya. Memata-matai para guru-guru tarekat. Tuh, Bet. Memata-matai para guru-guru tarekat. Mana tadi? Oh, masih kelewatan.